يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. Ini setelah kita bicara masalah toharoh ataupun bersuci, kita masuk ke masalah wudhu yang sudah beberapa hadis kita baca kemarin. Jadi kesimpulan hadis yang kemarin, kalau jenggotnya tebal ataupun ada jenggotnya tetap wajib diselat-selatin jenggotnya. Ya kalau jenggot kayak jenggot orang Indonesia wajib, karena bisa menyentuh kulit. Tapi kalau jenggotnya tebal, sangat tebalnya, maka hukumnya sunnah.
diselat-selatin jenggot sampai ke kulit. Nah sekarang dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabi thulutsai muddin, membawa, ya kita bilang bisa artinya membawa 2/3 mud gantang. Anan nabiya utia. Iya ada yang utia ya. Di sini di kitab saya Misbahul Zulam ata. Ya, boleh kalau ata berarti nabi kita yang bawa sendiri. Kalau utia nabi kita dibawain. Iya. Itu di situ artinya dibawakan. Dibawakan atau membawa 2/3 gantang air. Faja'ala, dan Nabi menjadikan yadluku, ngurut apa di situ? Yang ngurut-ngurut dhira'aihi, kedua tangannya, kedua pergelangan tangannya, kedua hastanya, kedua lengannya. Hadis riwayat Ahmad dan ditashihkan atau disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi riwayat dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini ya sepanjang yang kita tahu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali bermimpi mendapatkan syariat adzan lewat mimpinya, itu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini dia orangnya, yang mana sahabat-sahabat lagi pada kebingungan bagaimana cara manggil orang buat sholat. Di awal-awal syariat diperintahkan sholat 5 waktu, tapi syariat adzan belakangan. Nah ini Abdullah bin Zaid ngimpi ketemu orang di jalanan ngajarin cara manggil orang buat sholat, yaitu dengan bunyi adzan yang kita kumandangkan sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Dari Allahu Akbar terus sampai la ilaha illallah. Itu mulanya Abdullah bin Zaid ngimpi nih. Laporan ke Nabi, kata Nabi, dzalika khair, itu dia mimpi yang benar. Enggak taunya ngimpi Abdullah bin Zaid bukan diimpiin sama dia doang, sama kurang lebih 10 orang sahabat ngimpinya sama. Itu syariat adzan. Jadi ya bukan dari Nabi, tapi mimpi Abdullah bin Zaid. Dulu orang manggil sholat pakai trompet, usulan. Dulu usulan pakai trompet kagak diterima, usulan pakai api kagak diterima, usulan pakai lonceng kagak diterima. Mentok akhirnya lewat mimpi. Itu Abdullah bin Zaid yang pertama kali mimpi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ya menggunakan 2/3 air, 2/3 gantang air. Satu gantang semana. Nih berarti kita kalau beras bayar fitrah 1 mud, bayar apa namanya fidyah 1 mud. Ini 1 mud segini ukuran tangan yang normal. Seraup. Ini seraup masih gini. Segini apa? Iya 2 raup. Iya. Nah berarti 2/3 mud lebih dikit dari seginian. Iya itu buat ngapain? Berarti buat tangan. Tuh. Bisa jadi begini. Nah, yadluku itu mijit-mijit. Jadi bukan hanya sebatas basuh, tapi yadluku itu mijit. Makanya tukang pijit artinya apa? Tukang urut. Dalak tukang urut. Iya, nyari tukang urut nih, nyari dalak. Dalak tukang urut, tukang pijit. Adalku artinya apa? Mijit. Iya. Kalau
Jadi berarti kalau melihat hadis ini, jadi para ulama itu, ulama fikih akhirnya berbeda pendapat tentang apa hukum mengurut-ngurut tangan ketika membasuh ataupun mengurut anggota wudhu ketika membasuh. Nah jadi kalau Imam Syafi'i ngurut itu hukumnya sunnah. Yang penting ngebasuh. Nah berarti begini nih ngurut-ngurut. Iya diurut ya. Kalau ngebasuh begini. Yang wajib begini, tapi kalau begini-begini sunnah. Sebenarnya masya Allah. Jadi ada ulama yang mewajibkan karena melihat hadis ini, tapi Imam Syafi'i menghukumkan sunnah. Jadi sunnahnya kita ngurut. Begitu juga mandi junub sama ngurut-ngurut. Yang ngurut-ngurut nggak usah sampai kenceng-kenceng. Pokoknya biar supaya. Kenapa tujuannya? Tujuannya biar supaya air itu apa? Bener-bener nyangket ke kulit. Iya, bener-bener nyangket ke kulit. Jadi di dalam hadis yang kita baca ini ada wajib, ada sunnah, ya, ada wajib, ada sunnah. Kayak macam kemarin telinga, gitu ya, telinga. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kuping itu wajib. Hambali kelompoknya, rombongannya, kuping itu wajib. Tapi kalau 3 mazhab Imam Syafi'i dan lain, ya Malik ataupun Abu Hanifah, sunnah. Hadisnya sama, ini hadisnya sama, begitu. Nah, ada yang pakai membasuh rambut, kan kemarin kita baca hadis yang duluan, membasuh rambut langsung ngenain kuping, basuh rambut langsung ngenain kuping. Tapi kalau ini nanti kita ketemu lagi, ada lagi basuh rambut, kemudian ngambil air, kemudian basuh telinga lagi. Nah, itu jelas berarti hukum apa? Hukum mijit-mijit anggota badan, anggota wudu, hukumnya sunnah. Jadi yang wajib membasuh. Membasuh artinya membasuh, ngenain air. Jadi ada membasuh, ada mengusap, ada mengurut. Ngusap, basuh, ngurut. Nah ngusap kalau buat kepala hukumnya sunnah. Kalau ngusap buat anggota badan selain kepala itu bisa belum tentu kena kalau kita usap. Kecuali harus dibasuh. Nah kalau ngurut lebih ngiyakinin lagi di atas basuhan. Jadi kalau kagak yakin sama basuhan diurut aja udah. Itu udah yakin. Wa anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Wa anhu, dan daripadanya hadis yang barusan berarti dari Abdullah bin Zaid juga, bahwasanya Abdullah bin Zaid ra'an nabiyya menyaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an, mengambil untuk kedua telinganya ma'an jadi maf'ul bih. Nabi mengambil air buat kedua telinganya kanan dan kiri. Air yang mana? Ghairal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi, bukan air yang dia gunakan untuk kepalanya. Berarti kalau begitu Nabi kita menggunakan air yang digunakan bukan air untuk kepala. Berarti pala sama kuping beda. Iya, beda air, beda ngambil. Akhrajahul Baihaqi wa huwa inda Muslimin min hadzal wajhi bilafzin, dan itu dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan itu menurut Imam Muslim dengan cara yang ini, lafaz wa masaha bi ra'si bima'in ghairu fadli yadayhi, dan beliau masaha, riwayat Muslim, mengusap kepalanya bima'in dengan air ghairu fadli yadayhi, bukan lebihan air kedua tangannya bekas membasuh atau bekas mengusap kepala. Wahwal mahfuzu, wahwal mahfuz, ini hadis yang dijaga. Jadi lawannya mahfuz matruk itu dalam ilmu hadis nanti ada. Nah berarti dari sini menunjukkan bahwa kalau basuh kepala, habis basuh kepala sekalipun air masih ada bekas kepala, jangan langsung basuh kuping, jangan langsung basuh telinga. Jadi kalau udah ngusap kepala 3 kali, nah terus jangan begini langsung, sekalipun masih ada, berarti kudu ngambil apa? Ngambil. Jadi ghairu fadli yadaihi, bukan lebihan air bekas kepala, tapi bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah ini berarti apa? Kalau bekas kepala ke kuping kan antara kepala dengan kuping lain anggota, ya lain anggota. Jadi pala mah pala, kuping mah kuping.
Lantaran itu lain anggota, maka kalau kita gunakan dengan air yang baru, dengan air bekas tadi sisa kepala, maka pembasuhan kuping menjadi mustakmal. Maka pembasuhan kuping menjadi mustakmal, kagak dapat fadilah sunnah membasuh kedua telinga. Tapi kalau pakai air yang baru, berarti udah nggak ada unsur mustakmalnya. Jadi bahasa mustakmal itu kita udah tahu secara umum ya. Jadi air itu ada 4. Air suci menyucikan, air suci tidak menyucikan, air mustakmal sama air mutanajis. Nah itu jadi yang boleh kita gunakan untuk bersuci hanya air yang suci menyucikan. Adapun 3 selebihnya nggak bisa buat bersuci, sekalipun air itu suci tapi tidak menyucikan. Air air sprit suci, air sprit suci tapi tidak menyucikan. Ilokan kalau cebok pakai air sprit kebangetan soor. Iya, tetap celananya mutanajis karena itu tidak bisa untuk menyucikan. Air kelapa sama. Nah itu pokoknya itu udah jadi bahasa mustakmal, bahasa mustakmal. Nah itu kemarin kita bilang itu tadi ya kelompok Hanabilah atau Hambali menyatakan bahwa di sini untuk telinga adalah kenapa telinga wajib? Karena dia menganggap bahwa telinga itu bagian daripada kepala. Makanya lantaran itu juga habis kepala dengan air yang bekas kepala langsung telinga. Itu kemarin kan kepala kemudian memasukkan ujung jarinya dan jempolnya diputer. Itu kan ada hadis yang kemarin kita baca. Itu dengan air yang bekas di kepala. Nah, ini lagi kan berlawanan dengan hadis ini bimain jadidin dengan atau ghairul ma'il ladzi akhadha li ra'sihi, bukan pakai air yang dipakai buat kepala, itu untuk kuping. Jelas? Jadi kesimpulannya para ulama menyatakan bahwa menyapu kepala itu hukumnya wajib dan membasuh telinga hukumnya sunnah. Sekalipun sunnah apa? Ya pakai gunakan. Karena kan itu untuk apa? Untuk menambah pahala dan menambah timbangan kebaikan dan untuk meyakini wudu kita yang disebut dengan isbagul wudu kemarin, asbiril wudu. Yang disebut dengan asbiril wudu itu semua yang wajib, semua yang sunnah dilaksanakan dan meninggalkan yang makruh di dalam berwudu. Itu kategori bagian daripada isbagul wudu. Dilaksanakan. Berarti kalau yang sunnah dia kagak laksanakan, kagak isbag namanya. Kagak isbag. Ini kita pakai. Berarti hadis ini kita pakai. Yang kita pakai hadis ini, iya, kita gunakan hadis ini. Yang digunakan dengan air yang bifadlin, iya. Ghairu fadli yadaihi. Bukan lebih bekas membasuh kepala, tapi dengan air yang baru. Kita sering nanya, wudu yang cakep pakai keran apa diceleb? Iya. Iya. Orang itu celeb ya. Orang itu diceleb. Iya. Ya itu. Iya. Kalau serang, dia dari atas ke bawah. Iya. Nah makanya ya tergantung pengguna itu, intinya adalah tergantung dia itu mengisbagkan wudunya. Dia nyamannya pakai diceleb apa pakai apa? Pakai keran. Pokoknya intinya adalah tinggalkan israful ma. Tinggalin memubadirkan menggunakan air. Kalau kita ngelihat pakai bahasa air mubazir, maka berarti yang paling bagus kita celeb. Kalau pakai keran, kita sering begini pakai keran. Emang sepanjang kita masih ada kolam yang bisa diceleb ataupun ada di kali, udah kita celeb. Yang bagus diceleb. Kenapa? Karena kemungkinan buang-buang air itu dikit. Ya kan kalau kita di kolam yang lebih dari 2 kula, udah muka, ntar air muka jatuh lagi ke situ. Tangan begitu lagi, situ lagi. Kan sepanjang itu dia itu lebih dari 2 kula, nggak ada bahasa mustakmal.
terus ya. Nah itu jadi kagak ada unsur mubazirnya. Tapi kalau keran, iya. Kalau keran kita yang sunnah aja udah kebuang-buang. Kita buat ke kumur aja, buat ke kumur. Ya banyakan buangnya, kebanyakan buat ke kumurnya, banyakan kebuangnya. Itu baru buat satu anggota. Belum lagi buat hidung, belum lagi buat tangan, terus belum lagi buat kepala, buat muka. Jadi ketika kita basuh muka kita gini-giniin, terus aja ngerojong. Nah, makanya seandainya pun kita pakai keran, itu usahakan seminimal mungkin pakai air dikit, bukannya dikitin. Jadi jangan sampai termasuk israf. Kalau israf itu nanti kita nggak kebagian kategori isbagul wudu, takut-takut begitu. Karena israful ma ataupun menggunakan air dengan berlebihan itu menjadi makruh. Itu ngerinya seperti itu. Ya jadi seandainya pun kita emang udah pakai keran, ya udah kita gunakan, jangan semuanya dibuka. Jangan semuanya dibuka. Separuh aja dikitin. Cari keran yang kita sendiri mati sendiri. Cari keran yang mati sendiri kalau ini mati. Nah iya. Itu makanya iya, kalau itu ada yang keran mati sendiri. Kalau kita tadangin dia keluar, ada ya keran zaman sekarang. Iya, yang kalau kita tadangin hidup, kita tarik mati. Itu yang cakep. Cuman harganya mahalan kerannya sama rumah kita. Wa an Abi Hurairah. Jelas tuh ya? Ya, jadi dengan kita pakai sepakat harus pakai air baru lagi. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, nanti akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin kita bilang ghurran mukanya bercahaya, muhajjalin anggota badannya bersinar. Itu namanya kias ya. Ghurran muhajjalin min atharil wudu, min atharil wudu, min huruf jar. Kalau kita min, apa artinya min? Dari, kalau di sini artinya bukan dari, karena. Berarti li ta'lil namanya. Karena bekas wudu. Jadi minnya bukan artinya dari, tapi artinya karena bekas berwudu. Faman istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, ayutila ghurratahu, untuk memanjangkan ghurratahu, apa bagian anggota mukanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin. Nah itu sebetulnya arti kata-kata ghurrah itu, kalau misalnya kuda palanya hitam, kuda palanya hitam, ada titik putih segede gini, itu namanya ghurrah, itu asal katanya. Akhirnya Nabi menyatakan bahwa nanti muka kita akan ghurrah, akan putih bersinar, dan badan kita akan bersinar bercahaya lantaran bekas wudu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ghurrah? Yang dimaksud dengan ghurrah itu melebihi anggota wudu, melewati muka. Kan muka mah ini, kalau sebatas muka, ya muka dari nasiyah. Nasiyah ini apa? Iya, nasiyah ini ujung ubun-ubun sampai ke bawah janggut, Kemudian kalau kuping, pentil kuping ke pentil kuping, itu namanya panjang dan lebar, semuanya kena. Nah, terus ghurrahnya yang mana? Kita lebihin dikit. Ya nggak apa-apa, kena separuh kuping, kemudian nih kena sebagian leher, itu ghurrah. Pokoknya kenapa? Antisipasi takut-takut kalau misalnya anggota terbatas muka itu ada yang kagak kena, maka kita lebihin. Nah itu namanya ghurrah, saking hati-hatinya kita berwudu. Nah kalau tahjil, muhajjalin ghurrah man arada ayyutila ghurratahu. Kemudian kalau tahjil kan tangan, anggota badan. Jadi melebihi anggota badan. Kalau tangan kemarin kita bilang itu segini aja. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita lebihkan di dalam. Kan kalau kata Allah di dalam Al-Qur'an, waghsilu apa? Faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai mana? Sampai sikut. Nah, kalau sampai sikut berarti apa? Jangan sebatas sampai sikut. Itu bisa kemungkinan sikutnya kagak kena. Antisipasi, jaga-jaga, ihtiyati. Kita kudu apa? Lebihin dikit.
Kalau dalam pandangan Syafi'iyah, kalau sampai kemari jadi makruh. Tapi ada juga pendapat mengatakan ya udah lebihin aja daripada kagak kena apa namanya? Daripada kurang kagak kena sikutnya maka lebihin. Tapi Imam Syafi'i melebihkan segini. Begitu juga kaki, tahjil juga. Kan kalau kaki sampai mana? Sampai mata kaki, lebihin sampai sebatas setengah, nisful adud. Jadi setengah, nisfus sak, setengah mata apa setengah apa nih? Betis. Soalnya kalau ada juga mengatakan sampai dengkul. Nah, itu nanti lari lagi ke ituan, ke pemborosan air. Pemborosan air udah sampai segini aja nih. Yang jelas kita yakin udah melewati mata kaki. Jangan mentok di mata kaki. Jangan mentok di mata kaki, jangan mentok di apa? Mentang-mentang di Quran bilang apa? Iya, sampai sikut. Maksudnya apa? Lebihin sikut. Nah, itulah yang disebut dengan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kesempurnaan tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan melakukan itu, maka hukumnya melewati itu menjadi wajib. Begitu. Jadi kagak jadi kalau kita kena ginian, ntar takut-takut ini maaf gambarannya. Apa namanya? Aurat laki-laki pusat sampai lutut. Iya, berarti yang kita tutup mah lutut aja. Ketika kita sholat yang kita kudu tutup lutut. Tapi apa? Kalau sebatas menutup lutut, nanti kalau kita misalnya apa sujud, apa bangun dari sujud, ya akan terangkat. Maka menutup dengkul ke bawah menjadi wajib. Melebihi dengkul menjadi wajib. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misal dengkul kita tahu bahwa dengkul kita nggak kita ablak-ablak kalau kita pakai celana segini. Tapi kalau kita pakai celana segini dengkul misalnya dengkul. Ya ntar kan kalau kita duduk bisa kelihatan kebuka. Nah ini akan menjadi haram. Makanya lebihinlah. Maka la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Enggak sempurna kewajiban itu kecuali dengan melebihkan, maka hukum melebihkan itu menjadi wajib gitu. Nah, begitu juga anggota wudu harus kita lebihin. Jangan mentang-mentang ilal marafiq ataupun ilal ka'bain kita sampai 2 mata kaki aja. Kita sampai apa? Kita sampai 2 sikut aja. Harus dilebihin. Nah, melebihkan anggota muka ya sebatas wajar tidak menggunakan melebihkan air itu namanya ghurrah, dan melebihkan anggota badan tangan dan kaki itu namanya tahjil. Nanti kita di hari kiamat akan bersinar muka kita lantaran dia wudunya di ghurrah juga, di tahjil juga. Artinya wudunya disempurnakan dengan sesempurna mungkin. Orang yang mukanya butek di dunia, tapi kalau dia wudunya cakep nanti akan mengkilap di apa? Di akhirat. Biarin aja dia kelihatannya butek, tapi ketika dia wudu, ya kan kita bisa ngelihat juga orang, bisa kita raba-raba. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita udah bisa lihat. Ini orang bangsa mukanya kena wudu mulu, bisa. Iya, ini orang bangsa mukanya kagak kena air wudu ini, begitu. Jadi bisa kita raba-raba. Apalagi nanti di hari kiamat. Ini bahasa Nabi kita bilang man aroda atau manis tatoa, yaitu memberikan pilihan. Kalau bisa lakukanlah ghurrah atau lakukanlah tahjil. Ya kita bisa apa kagak? Ya bisa, segitu aja gitu. Jadi buat muka ya. Buat muka berarti melebihi batas muka. Ini kalau nih kita bilang dari kemarin, kalau muka itu ya nih, muka nih. Ini bagian dari muka nih. Ini bagian dari muka nih. Bawah dagu bagian dari muka. Kalau begini doang nggak kena ini, bisa kagak sempurna basuh mukanya. Ini padahal ini bagian dari muka nih, dagu. Jadi jangan gitu, harus tuh. Kalau kagak kena sah. Kenapa? Karena itu kagak kena bagian muka. Jadi harus semuanya mukanya kenain. Dan ini bagian daripada muka. Begitu juga perempuan. Sama. Makanya perempuan yang pakai jilbab yang bagus bagaimana? Iya. Nah kalau perempuan pakai jilbab yang bagus segini nih. Iya nih. Jangan diginiin takut. Nah kalau ini takut terhindar kena leher. Leher berarti udah aurat. Nah berarti gini tuh.
Iya, yang bagus pakai jilbab atau pakai mukena segini nih, gitu perempuan. Di sini ada ikhtalafal ulama fil qadril mustahabbi ala aujuhin. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran yang dianjurkan untuk membasuh muka. Ada beberapa cara ataupun ada beberapa pendapat. Satu, annahu tustahabbu ziyadatu ila fawqal mirfaqaini wal ka'baini min ghairi tahdidin. Disunnahkan ngelebihin air melewati 2 sikut dan melewati 2 mata kaki min ghairi tahdidin, enggak pakai batasan. Enggak pakai batasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tustahabbu ziyadatu, disunahkan ngelebihin air ila nisfil adud, ke setengah anggota. Ya berarti setengah nih. Ya, nih setengah. Ya, ada pendapat kedua setengah. Begitu juga kalau misalnya mata kaki berarti melebihi setengah betis. Kemudian pendapat yang ketiga, wasalitu annahu tustahabbu ziyadatu ilal mankibaini warrukbataini. Bahkan pendapat ketiga menyatakan lebihin sampai sini, sampai mankib, pundak ya. Kemudian kalau itu sampai dengkul. Itu ada pendapat yang mengatakan lebihin sampai pundak, lebihin sampai, kalau tangan sampai pundak, kalau kaki sampai dengkul. Nah, kita pokoknya udah, yang penting jangan pakai bahasa israful ma. Memubazirkan air. Kenapa? Walau kunta fi syati'il bahri, sekalipun kau ada di pinggir laut, tetap pakai air seirit mungkin. Biar kata kita ada di laut. Artinya apa? Biar kata air banyak, tetap kita harus ngirit pakai air. Jelas? Ya, itu tentang gurrah muhajjalin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Kalau ada matannya itu di situ, di kitab kita ada yang berbeda, entar bilang aja, kali ada yang salah tulisannya. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sama ya? Kana rasul. Iya, ada yang kana rasul. Iya. Ini itu kana nabiyyu. Ada yang kana rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu apa kana rasul? Kana nabiyyu. Kana ada yang kana rasul. Iya. Ya itulah berbeda, iya. Ya, sama berarti yang penting yang dimaksud dengan ar-rasul ya nabi. Yang disebut dengan nabi ya rasul. Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kemudian yu'jibu tayammunu, sangat membuat dia bangga. Itu artinya, atau membuat dia senang, at-tayammunu, mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, kalau pakai sendal, wa tarajjulihi, ya. Tana'ulihi ya tarajjulihi sama, pakai sendal, pakai sepatu, wa tuhurihi, dan bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan pada seluruh perbuatan Nabi kita senang banget mendahulukan yang kanan. Itu dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang baik Nabi kita suka mendahulukan yang kanan. Pokoknya baik pakai sendal, kita ngajarin anak kita sendiri pakai sendal, ambil kanan dulu baru injek kanan dulu baru kiri. Pakai sepatu, pakai kanan dulu baru kiri. Pakai kaos kaki, kanan dulu baru kiri. Pakai baju, kanan dulu masukin, kiri dulu, baru kiri. Pakai sarung. Iya, kan pakai sarung plodosin dulu kaki kanan. Kita kalau pakai sarung plodosin dulu kaki kanan, masukin. Nah, kalau dari atas kagak ada kanan kiri ya. Kalau kita pakai dari atas berarti kagak ada kanan kiri. Ya berarti kalau pakai dari atas ya udah dari atas. Kalau pakai dari bawah, ya jeblosin kaki kanan dulu baru kiri. Ya pokoknya, nah emang ini dalam hal-hal yang sesuatu yang berpasangan, kanan kiri. Tapi kalau yang kagak ada pasangannya dari atas. Kalau yang kagak ada pasangannya dari atas.
itu dalam hal-hal yang mulia ataupun dalam menggunakan apa saja. Tapi kalau dalam hal-hal yang hina, udah pakai tangan kiri, dahulukan kiri. Kalau hal-hal yang hina menggunakan yang dahulukan yang kiri, atau hal-hal yang kotor juga yang kiri. Kayak macam kita istinja, kanan apa kiri? Kiri. Lah kalau orang tangan kanannya kalau tangan kirinya buntung, ya kanan. Ya terpaksa, itu namanya uzur. Kalau kita istinja pakai kiri, pakai istinja apa namanya, istinja cebok, kencing, istinja dari buang air besar, kiri. Nah, pokoknya hal-hal yang mulia, hal-hal yang bagus kanan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang penyakit kiri. Buang ingus pakai tangan kiri, pakai tangan kiri dan buangnya ke kiri. Buang ludah jangan ke kanan, ke kiri. Membuang penyakit ke kiri, membuang penyakit ke kiri. Lagi sholat ke kiri, buang ludahnya. Lagi tidur ke kiri, buangnya. Lah emang bisa lagi sholat beludah? Boleh. Ya kalau ludah kita udah ngempel, jangan ke depan. Ke depan itu Allah. Bainaka wa bainal Ka'bah Allah. Antara engkau dan Ka'bah itu ada Allah. Makanya jangan ngeludah ke depan. Ketika kita sholat berarti samping ke kiri. Atau kata Nabi kita, ludahin injak. Itu kalau apa? Kalau musola ataupun masjidnya itu adalah tanah. Jangan ke kanan, karena kanan itu tempat mulia. Makanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak juga, kalau kita mimpi buruk malam hari, kemudian astagfirullah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaiton, ludah ke kiri, tuh begitu. Ada laki kita berantem dah. Sebenarnya kita ngeludahin setan. Loh. Ke kiri setan. Iya. Begitu juga, iya. Kita laki mimpi buruk, mimpi pokoknya mimpi. Kan kita mengimpi serem ya, serem. Ada yang serem ya. Ketika mimpi serem kemudian kita kaget bangun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri karena itulah setannya. Bukan laki kita. Bukan lagi. Ya itu juga ludahnya juga pakai isyarat, jangan pakai keluar. Tuh, gitu. Tuh, enggak keluar ludah. Itu setan itu. Nah, kita kalau naik motor jangan pengen ngeludah ke kiri. Lah naik mobil setirnya kanan. Samping bini. Kayak bagaimana? Ya harus ke kanan. Karena ini namanya uzur. Lagi naik mobil begitu ya, pengen ngeludah ya ke kanan. Kalau ke kiri kan kita setirnya setir kanan. Iya. Kecuali kalau di Arab setirnya setir kiri. Ya pokoknya untuk hal-hal yang mulia kanan, hal-hal yang hina kiri, dan penyakit kiri. Hal yang hina dan mengandung penyakit kiri. Menggunakan tangan kiri ataupun mendahulukan yang kiri. Membuka sendal kiri dulu. Buka baju kiri dulu. Buka sarung berapa? Tadi makainya dari atas, bukanya ke bawah. Jadi kalau kagak ada yang pasangan, mulai dari atas, makainya ngelepasnya ke bawah. Gitu sebenarnya. Kalau kagak ada pasangan kiri kanan. Tapi kalau ada pasangan kiri kanan, usahakan yang kanan dulu untuk memakai, dan kalau melepas gunakan yang kiri dulu. Jelas sampai sini? Nah, semua tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Semua hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Tidak dijelaskan kata-kata baiknya, yang jelas Nabi kita untuk hal-hal yang baik semuanya menggunakan yang kanan dan mendahulukan yang kanan. Makan tangan kanan. Ada sahabat Nabi kita ketika di depan Nabi dia makan pakai tangan kiri. Kata Nabi kita, kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Kata orang itu, la astati, saya kagak bisa makan pakai tangan kanan. Padahal tangannya ada dua-duanya normal. Ketika dia ngomong, sepanjang engkau ngomong tidak bisa, maka sepanjang itu pula kamu tidak bisa makan. Akhirnya pas dia makan, kagak sampai nasi ke mulutnya. Kata dia, saya kagak bisa makan pakai tangan kanan. Tetap dia makan pakai tangan kiri. Enggak sampai. Iya. Enggak sampai ke mulutnya tuh apa? Nasi ataupun makanan. Kenapa? Karena kesombongannya. Jadi tetap orang kalau memberi menerima dengan menggunakan tangan kiri sombong. Jadi kalau kita memberi dan menerima harus dengan tangan kanan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau nanya kalau mama sholat asar bisa kerjaan hari Jumat. Kita kan berjalan hari Jumat nih. Oh, qashar jamak. Iya. Oh iya. Qashar pasti jamak. Oh di jamak, iya.
dari kita sholat Jumat kan tambah jamaah. Nah, sekarang itu menjadikan ke ini kita pada Jumat boleh nggak? Iya, Jumat kan Jumat makan sebetulnya zuhur. Jumat karena kita melaksanakannya di waktu zuhur. Boleh nggak kita gabung dengan asar? Kita jamak dengan asar? Boleh, boleh. Sepanjang kita musafir. Jadi tetap usolli fardhu Jum'ati ya. Kenapa bolehnya? Satu, kita musafir. Kedua, bermakmum juga kita boleh karena emang bentuk sholatnya sama-sama 2 rakaat. Bermakmum dengan mutim, bermakmum dengan mukim, dengan orang yang sholat sempurna dengan orang mukim kita ngikut. Berarti apa? Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini majmu'an ma'al asri. Fardhun lillahi ta'ala. Ma'uman lillahi. Jadi tambahin jamaknya. Tambahin jamaknya. Jadi ntar pas sholat Jumat kita udah 2 rakaat, ntar abis Jumat orang pada salam kita berdiri lagi. Sembahyang apa? Asar. Nah itu ntar asarnya terserah kita. Kita mau qashar boleh, kita mau nggak qashar nggak apa-apa. Artinya kita mau 4 rakaat terus boleh, kita mau 2 rakaat juga boleh. Itu untuk Jumat. Kemarin ada yang begini saya. Kita selesai begitu, cuman saya juga ragu ya. Oh iya. Karena ada teman yang lain, dia setelah sholat Jumat, terus dia ngerjakan sholat jamaah juga dengan qashar nih. Jadi sholat lagi sama asar lagi. Nggak usah johor lagi. Enggak, dia waktu itu dia juga ngerjakan orang. Oh iya. Jadi dia habis sudah sholat Jumat selesai, dia sholat Zuhur. Oh iya. Oh iya. Iya sebetulnya nggak usah johor lagi, langsung asar aja. Langsung asar aja terus. Iya. Cuma karena saya juga ragu. Oh iya. Jadi ikut dia. Oh iya nggak apa-apa ya. Makanya kalau nggak ada urusan kemana-mana jangan hari Jumat, sebelum Jumat. Kalau nggak ada urusan piknik jangan berangkatnya sebelum Jumat. Piknik kalau mau piknik berangkatnya habis Jumat gitu. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya bener. Itu qashar jamak. Iya. Iya. Apaan gitok? Oh buat apa? Oh digitokin. Ya nggak apa-apa juga. Ya cuman emang kalau itu maksudnya sunnah itu dalam basuh kepala. Kepala itu sebaiknya kan sunnahnya nih sampai ke leher, ntar tarik lagi ke depan itu sampai ke leher itu buat kepala sebetulnya. Jadi jangan dipisahin sebetulnya, jangan dipisahin habis pala gini, jangan langsung aja, langsung sebetulnya balikin lagi. Iya sebetulnya itu bagian kepala sampai ke leher. Iya maunya mah itu kayak tadi gurroh, maunya mah gurroh. Jadi tadi kan anggota badan kita yang ada berpasangan lebih baik dari atas, kalau buka ke bawah. Iya. Sekarang nggak buka kaos, atas gitu. Lah kan kaos ada tangannya. Kaos ada tangannya. Lah ya salah kalau dibuka pakai begitu banyak. Kaos kan ada tangannya. Nih masukin pala kanan, kiri. Atau masuk kanan, pala, kiri. Pokoknya kan ada tangannya. Kaos, iya. Jangan kan kaos, kutang aja kanan dulu baru kiri. Ada nggak kutang kiri kanannya? Lah iya kanan dulu baru kiri. Iya. Hah? Iya. Iya. Doanya itu kan beda doa. Oh iya benar. Kita emang nggak apa-apa udah mandi junub tanpa wudhu lagi langsung sholat nggak apa-apa. Kenapa? Kan niatnya beda. Yang pertama nawaitul ghusl fil hadasil akbar. Yang kedua nawaitul du'a fil hadasil asghar. Kan kenapa kita bisa langsung? Nah itu namanya hadas kecil otomatis terangkat dengan kita meniatkan hadas besar. Orang kalau sudah niat hadas besar maka hadas kecil terangkat. Tidak sebaliknya. Mengangkat hadas kecil, hadas besar kagak terangkat. Jadi hadas kecil udah masuk di dalam hadas besar.
Yang penting nggak mentok. Ya, yang penting ujung-ujung mandinya udah usahakan jangan mengenakan hal yang dapat membatalkan wudhu. Kalau ketika dia mandi pun nggak apa-apa. Iya, dalam proses mandi nggak apa-apa kena gituan. Ngabis-ngabisinnya udah. Iya, Oh iya, itu kalau begitu mau wudhu lagi wajib ya. Iya. Geser. Apa Pak Haji? Misalnya sebenarnya mau wudhu nih. Iya. Kaki kita sakit. Heeh. Sebenarnya nggak boleh kena air. Bilang bakal kena air. Iya. Kita mau tayamum. Katanya dan bilang kata Ustaz kalau mau tayamum itu kita harus wudhu biasa dulu yang kalau kena air tetap yang tayamum gitu. Oh iya, itu kudu sebelum digituin di wudhu dulu. Wudhu sempurna dulu. Habis wudhu sempurna baru pakai gituan. Nanti pas tayamum udah. Tayamum muka sama tangan aja. Tapi kalau ini makan kaki anggota tayamum bukan? Bukan. Kalau bukan anggota tayamum itu enak. Jadi yang ribet mah itu yang anggota tayamum, anggota wudhu. Anggota tayamum, anggota wudhu itu muka sama tangan. Lukanya di tangan. Gitu. Jadi tayamum aja Ustaz. Jadi kalau bisa sebelum dibalut wudhu dulu normal. Habis wudhu normal ntar dibalut itu misalnya begini. Itu kalau itu mau buat sholat ngapain amat kita pakai tayamum udah wudhu. Nah itu makanya sebelum dioperasi, misalnya dioperasi ini ya udah saya wudhu dulu Nah terus dioperasi. Nah kan ujung-ujungnya kan begini kita. Berarti ntar tayamum. Kalau udah wudhu kemudian setelah dia pengen melaksanakan sholat dia tayamum, maka dia tidak usah mengulang sholatnya lagi. Tidak usah mengulang sholat yang apa? Yang tadi dia sholat dengan cara tayamum. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan suci membalut, kemudian dia wudhu, kemudian dia tayamum, ini anggotanya anggota ini nih. Anggota muka, anggota tayamum dan wudhu itu muka dan apa? Tangan. Ya itu maka ketika dia tayamum maka dia wajib i'adah lagi. Wajib mengulang. Kenapa? Karena ketika pakai pembalutnya itu dia tidak berwudhu. Pokoknya begini aja dah. Kalau misalnya emang kita harus tayamum aja. Dan kadang-kadang orang tayamum di rumah sakit, ente tayamumnya di mana? Di tembok. Emang di tembok ada debu? Begitu. Ya kagak ada. Ya ambil debu cari. Kan caranya mencari gitu. Tayamum aja dulu, sholat dulu dah. Gitu. Tayamum sempurna, sholat sempurna. Itu yang kalau begini mah anggota di kaki enak, tinggal udah. Itu juga kalau sampai parah banget kena air. Kalau nggak parah-parah banget udah popolin air aja, insya Allah cepet kering. Iya. Nah, terusin aja deh insya Allah. Iya. Hah? Itu beda atasnya boleh nggak? Iya, usahain ya. Mudah-mudahan itu kan di atas mata kaki. Iya, di atas mata kaki, iya. Udah cukup ya? Oh iya. Hukum menyebut nama Allah dalam berwudhu apa? Hukum. Menyebut nama Allah dalam Allah. Ada gitu tuh. Allah. Oh iya. Ya hukum menyebut nama, pokoknya menyebut nama Allah itu kagak ada salahnya. Kagak ada salahnya, sekalipun tidak disyariatkan. Yang penting menyebut nama Allah jangan di tempat kotor, jangan dalam posisi berbuat kotor. Nah itu ketika Allah, ya nggak apa-apa, bagus. Ya lah, mana ada sunnahnya? Ya iya sih di dalam wudhu tidak disunahkan menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Allahnya dalam keadaan bagaimanapun juga tetap disunahkan. Iya, mungkin karena emang dia itu latahan atau bagaimana, bagus dia, bagus. Hah? Aduh, iya doanya. Iya, asal lagi cebok Allah. Ah itu yang kagak boleh. Iya, jangan. Ya itu kemarin kita udah bilang di antara isbagul wudu, jangan wudu di tempat kencing, jangan kencing di tempat wudu gitu. Ya. Satu ruangan kencing mah di pojok kursi, kan di sini.
Itu alasannya. Ya emang itulah kolom kita begitu semua. Iya. Pokoknya asal jangan di tempat dia. Iya emang kolom kita begitu semua. Makanya ini kita bikin rumah. Kalau bikin rumah baru, biar kata satu kolom, satu pintu kamar mandi, tetap buat kencing, buat buang air besar, pisahin dah sama tempat mandinya. Gitu pisahin. Jangan langsung jadi satu. Kalau bisa pisahin. Buat kamar buat mandi geguyuran, buat pisahin gitu, kasih apa namanya, kasih pintu atau kasih hordeng, sekalipun satu pintu kamar mandi gitu. Ya cukup, ya. Ada lagi nih. Memang kalau Jumat ada yang sakit. Saya sering dengar kalau DKM ada yang Iya. Kagak ada sholat Jumat munfarid sendiri. Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ya ini sebatas kata-kata aja. Bapak-bapak sekalian berbahagia, alhamdulillah kita masih dikasih sehat badan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Emang sholat Jumat mau berjamaah? Dengan kata-kata dengan berjamaah, ya sebetulnya nggak usah pakai disebut dengan berjamaah. Kita dapat melaksanakan sholat Jumat, udah. Karena hukum sholat Jumat itu emang wajibnya berjamaah. Kecuali kalau misalnya sembahyang zuhur gitu ya. Alhamdulillah atau subuh, alhamdulillah bapak-bapak kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ya itu emang lah Jumat mah nggak usah pakai. Alhamdulillah bapak-bapak hadirin rahimakumullah kita bisa dapat melaksanakan atau ya kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Lah Jumat memang berjamaah gitu. Jadi seakan-akan kayak ada Jumat itu sendiri gitu. Iya, padahal kagak ada Jumat itu sendiri. Iya. Paling dikit Jumat itu 3 orang, itu bukan madhab kita. Iya, yang penting berjamaah. Iya, itu dia. Terus ada lagi ketika kita seperti membaca menyatakan Nabi Muhammad SAW, terus Bilal nyawa di speaker. Iya, jangan. Ketika khotib Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kita cukup Allahumma shalli alaihi wasallam. Dikit aja dikit. Nggak usah sir, nggak usah keras-keras. Allahumma shalli, nggak usah sir. Kan kita mendengarkan khutbah jangankan kongkok, zikir aja kagak boleh. Nah itu dia Bilal sebaiknya ya. Bilal ya apa namanya si mubalik ya. Jangan pakai sengaja megang speaker. Megang speaker aja kita bermasalah sebagai apa namanya makmum ketika khotib dikumandangkan. Misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi bermasalah itu apa Jumatnya. Jadi kata Nabi kita man masal hasawal imamu yaktubu faqad lago. Orang yang megang batu aja khotib lagi dikumandangkan Jumatnya bisa batal, bisa gagal. Sama sebetulnya sama. Sama kotak geser sama juga. Khotib lagi dikumandangkan tiap Jumat kotak bergeser. Ataupun orang jalan sama sebetulnya. Kalau sholat juga tuh Jalannya lagi ngomongin aslinya. Iya, lagi ngomongin. Nah itu mah sunnah. Sunnah itu cuma satu orang aja, jangan semua. Orang kalau udah ada kesadaran buat sedekah. Dari rumah udah ada niat sedekah, udah ngantongin duit. Jadi kita udah masukin 4 pintu. Sekarang kotak di depan kita nggak geser. Iya. Geser juga. Makanya bilangin gesernya itu sebelum dikumandangkan khutbah. Iya. Itu dia makanya kalau orang udah ada rencana sedekah, nggak usah pakai ngarep nggak ada orang. Dari rumah juga dia udah sedekah. Nggak pakai disodorin juga dia udah taruh kotak duit di kotak keluar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.